Selamat datang kembali. Kali ini kita akan belajar mengenai melengkapi data reservasi. Beberapa dari cara melakukan reservasi sudah kita lakukan. Sekarang kita coba untuk melengkapi data tersebut dan bagaimana data-data tersebut di setup sebelumnya sehingga kita bisa tinggal memilihnya. Baik, kita akan memulai memilih data reservasi, pilih front desk, booking. Kemudian dari booking list ini ada daftar reservasi. Kita pilih salah satu misalnya atas nama Michael. Oke, kita edit. Oke. Sebelum masuk ke melengkapi data, ini ada dua tombol penting untuk menyimpan, yaitu tombol gambar tombol ini dan submit. Ini adalah dua tombol untuk menyimpan. Oke. Yang dilengkapi adalah data-data di sini. Ini ada 3 jendela data. Satu di reservation data, note and address, ID and additional information. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Oke, reservation data. Ini ada nama, ini ada panggilan, Mr., Mrs., Miss. Nah, ini misalnya Mr. Michael Jordan, mungkin begitu. Nah, status kemarin sudah kita jelaskan, ada status pilihannya di sini. Kalau confirm ini pasti datang, open ini masih belum tentu datang, walk-in nanti kalau kita reservasi menggunakan walk-in, ini cancel. Cancel adalah reservasi yang tidak jadi datang. Jadi sudah melakukan reservasi cuman di cancel oleh si pembuat reservasi. Nah, misalnya kita confirm tetap. Nah, add deposit adalah satu jenis status reservasi lagi menjadi deposit. Cuman ini memang tidak ada di sini karena ini harus diisikan yang sudah kita terangkan di video deposit ya. Nanti silakan melihat tentang video advance deposit yang ada di reservasi. Oke. Rate ID. Nah, ini adalah pilihan yang disediakan oleh bagian marketing ya. Jadi Anda tinggal memilihnya di sini tentang rate ID ini. Jadi setiap ID yang ada di sini rate-nya beda-beda. Jadi meskipun kamarnya sama, rate ID-nya beda, maka harganya akan beda. Nah, itu akan dibahas nanti di marketing. Itu ada di marketing, setup, kontrak rate. Kontrak rate ini adalah menentukan pilihan dari yang ada di rate ID ini. Ya, ini jadi kontrak rate kalau kita pilih misalnya, kita keluar dulu dari sana. Kita pilih, nah ini adalah pilihan yang tadi. Ya, saya ulang lagi. Front desk, booking, Michael, edit. Nah, pilihan rate tadi. Nah, ini tadi karena saya tidak simpan, maka saya tulis Michael Jordan tadi tidak masuk. Karena tidak saya simpan pada saat saya keluar. Oke, ini tadi yang ini. Nah, publish it. Kalau kita travel agent berarti pilih travel agent seperti ini. Klik di sini, kemudian select. Oke, ini otomatis masuk pada saat Anda login dan ini adalah input hari ininya. Nomor reservation number ini otomatis juga counter dari nomor reservasi yang sudah Anda lakukan di sistem ini. Oke, check in, check out. Nah, ini tinggal Anda klik di sini atau dimanapun Anda bisa memilih untuk memilihnya. Klik di sini. Nah, ini otomatis pada saat ini 20, maka yang boleh dipilih adalah setelah tanggal 20. Nah, seperti ini. Kemudian room number, ini kliknya di sini. Nah, Anda tinggal memilihnya di sini. Misalnya kamar 231. Nah, seperti ini. Atau ingin pilih yang superior. Nah, atau yang semua yang visi. Nah, jadi Anda bisa memilihnya di sini. 231. Nah, maka tinggal select 101 pindah ke 231. Ya. Ini tadi pada saat kita klik dia otomatis simpan. Ya. Nah, simpan kamarnya saja, tapi ininya belum tersimpan tadi. Jordan. Saya ulang lagi.
saya ulang misalnya di sini. Ini saya ulang di sini. Nah, oke. Harusnya setelah ini mungkin langsung saya simpan aja. Simpan di sini boleh atau disimpan di sini boleh. Simpan. Nah, oke, kalau kita lagi Michael Jordan jadinya. Karena dia tadi saya pindah, maka dia ada pindah ke bawah. Ini urut sesuai dengan tanggal check-in. Jadi kalau saya rubah, jadi tadi ada di sini otomatis pindah ke sini karena dia urut. Edit, saya ulang lagi. Nah, ini sudah Michael Jordan, confirm, dan seterusnya. Oke, setup rate. Nah, ini seperti sudah kita terangkan di video sebelumnya mengenai daily room rate ya. Nanti silakan lihat bagaimana merubah daily room rate ya di sini. Oke, kemudian packs. Ini ada berapa? Ini Anda bisa menggunakan ini atau langsung tulis di sini juga bisa. Childnya berapa? Nah, ini di sini. Oke. Kemudian note and address Anda tinggal klik. FIT, GIT, segmentation ini penting bagi marketing untuk melihat segmen Anda di hotel Anda atau guest house Anda itu seperti apa. Ini segmentation. Ini juga sudah di setup di marketing. Marketing, static, setup, segmentation ini. Ini adalah pilihan yang di sini. Setiap hotel itu punya segmen sendiri-sendiri ya. Jadi mungkin harus di setup. Group name jika ada itu lebih dari satu kamar maka ini ada isinya. Purpose of visit, business or pleasure ya. Jadi ini pertanyaan standar untuk jika menginap di hotel gitu ya. Karena juga yang di bandara Anda juga akan ditanya business or pleasure misalnya seperti itu. Oke. Note ini terserah, boleh rate-nya, boleh catatannya, misalnya full, complimentary. Mungkin seperti ini, macam-macam. Mungkin room only. Ini bisa Anda isi terserah yang sering dipakai untuk komunikasi antar reception. Ya, jadi nanti petugas receptionnya itu berkomunikasi mengenai handling tamu ini itu seperti apa. Address ini adalah address dari alamat dari si reservasi tadi, boleh dilengkapi. City, phone, ini phone mobile phone ya, jadi nanti bisa Anda isi mobile phone-nya. Oke, ID card ini ada pilihannya di sini, ID card, passport, other. Nah, ini bisa ditulis ini. Number of ID card. Jadi maybe misalnya ini pasport, maka nomor pasport di sini. Date of birth ini jika nanti dia berulang tahun dan sebagainya kita bisa say hello untuk data member misalnya itu place of birth. Email, nah ini email dari yang membuat referensi occupation. Nationality kita pilih di sini nationality. Kalau ini tinggal di search misalnya British. Ini pilihannya. Ini standar dari pilihan yang ada di nationality. Misalnya British United Kingdom. Misalnya Indonesia. Seperti ini. Oke, kalau sudah dilengkapi, maka bisa Anda submit ya. Setelah lengkap Anda bisa submit. Nah, seperti itu. Maka kalau update sukses, maka dia sudah berganti dengan data yang baru. Tapi kalau misalnya Anda tidak melakukan perubahan di sini, terus Anda simpan, maka update fail karena tidak ada yang dirubah. Oke, saya kira seperti itu sekilas mengenai melengkapi data reservasi. Artinya nanti setelah dilengkapi data reservasinya pada saat Anda check-in, maka otomatis data tadi sudah tercopy di data guest in tersebut. Oke, demikian tentang melengkapi data reservasi. Sekilas tentang mengenai melengkapi data reservasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.